Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di Ramadan kali ini segmen Dawuh Guru, Bu Nunung akan menyampaikan sesuatu yang semoga ilmu yang Bu Nunung sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Mau dikasih ilmu tentang apa? Cerita aja kayak biasa. Cerita aja kayak biasanya? Ya. Kalau cerita mau diceritain apa? Tentang Islami. Oke, Islami, ulama, nabi boleh. Namanya cerita Islami itu ada nabi-nabi, kisah para rasul, kisah para ulama, sahabat nabi, malaikat, ya kan? Orang-orang yang soleh, banyak sekali. Dan hari ini Bu Nunung akan bercerita tentang seseorang yang sangat menginspirasi kita, semoga saja. Orang ini bisa disebut sahabat Nabi, bisa juga disebut dengan tabi'in. Kenapa? Kalau sahabat Nabi itu manusia yang hidup di zaman Nabi dan pernah melihat Nabi. Itu kalau sahabat Nabi. Tapi beliau ini hidup di zaman Nabi, tapi nggak pernah sekalipun seumur hidupnya bertemu dengan Nabi. Oh, sayang sekali ya, hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah bertemu Nabi. Dan beliau ini hebatnya, kerennya, beliau yang akan Bu Nunung sampaikan, ceritakan ini adalah sosok pemuda yang tidak dikenal di dunia tapi menjadi idola bagi penduduk langit. Penduduk langit itu ya termasuk para malaikat, mengidolakan manusia ini. Kenapa kok sampai diidolakan? Siapakah manusia ini? Namanya Uwais Al-Qarni. Pernah mendengar? Belum. Siapa tadi namanya? Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni sekali lagi adalah pemuda yang tidak dikenal di dunia tapi menjadi idola bagi penduduk langit. Kenapa nggak dikenal di dunia? Karena beliau ini miskin, ya kan? Miskin, bajunya itu cuma 2 seumur hidupnya, cuman yang dipakai sama yang dicuci tok. Yang dicuci selesai dibuat ganti, gitu aja. Hidup di pojokan kota berdua dengan ibunya, pakaiannya lusuh, pekerjaannya juga serabutan. Aslinya ganteng, tapi Uwais ini mungkin karena kemiskinannya, ya, dia punya satu penyakit, terus miskin, kemudian hidupnya berdua tok, ya kan? Ditambah lagi tubuhnya itu belang, tahu belang? Jadi tubuhnya kayak gini, akurnya kayak gini, habis itu belang-belang putih, sekujur tubuhnya seperti itu. Nah, tapi beliau orangnya baik sekali dan dapat keistimewaan dari Allah bahwa si Uwais Al-Qarni adalah manusia yang segala doanya dikabulkan oleh Allah. Sampai dalam syairnya disebutkan bahwa Uwais adalah manusia yang ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah sebelum tangannya ketika berdoa turun. Tapi beliau nggak pernah mendoakan dirinya sendiri. Ya Allah kayakan aku, nggak pernah. Ya Allah buat hidupku bahagia, nggak pernah. Seumur hidupnya dia hanya berbakti kepada ibunya, dia hanya berdoa untuk ibunya tok. Nah, ini yang menjadikan dia menjadi idola buat penduduk langit, karena kebaktiannya pada sang ibu, nurut sama ibu, nggak pernah sekalipun bilang tidak ketika disuruh sama ibu. Kita kalau mau disuruh sama ibu pura-pura tidur, ya kan? Pura-pura ada kerjaan, ya kan? Uwais nggak pernah seperti itu. Terus Uwais ini ketika mendengar, Uwais ini tinggalnya di Yaman, ya, jauh dari Mekah, dari Madinah. Waktu itu Rasulullah tinggalnya di Madinah, yang Uwais tinggalnya di Yaman, jauh sekali. Setelah mendengar ada Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi, kemudian sering sekali dia mendengar cerita soal Rasulullah, akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia begitu mengidolakan Rasulullah. Setiap hari rindu sama Rasulullah, rindu terus, aku pengen ketemu Rasulullah, kapan aku bisa ketemu Rasulullah, katanya gitu. Terus setiap kali minta
izin ke ibunya bilang jangan Le, siapa nanti yang merawat ibu. Ibunya posisinya nggak bisa jalan, buta juga, jadi merawat ibunya setiap hari. Nah, ibunya nggak bisa ditinggal. Pernah pada suatu hari diizinkan sama ibunya, ada rombongan dari Yaman pergi ke Madinah, ya ada rombongan dagang atau apa gitu. Si Uwais minta izin ke ibunya, Bu, saya mau minta izin, ada rombongan tuh ke Madinah, boleh nggak saya ikut? Dibolehkan sama ibunya dengan syarat nanti kalau sudah ketemu Nabi Muhammad langsung pulang ya Le. Ibunya kemudian dititipkan sama tetangganya, pergi deh dia, pergi ke Madinah bareng sama rombongan. Setelah di Madinah langsung dia nyari rumahnya Rasulullah, ketok pintu, Assalamualaikum. Ketika nyampe di rumahnya Rasulullah, yang membukakan pintu istrinya Rasulullah. Siapa namanya? Waktu itu Siti Aisyah. Siti Aisyah bukain. Nggih, mencari siapa nggih, Tuan? Saya datang dari Yaman, saya mencari Rasulullah. Saya pengagum berat Rasulullah. Wah, sayang sekali ya Tuan, katanya Siti Aisyah. Baginda Rasulullah tidak ada di rumah, nggak ada di rumah. Akhirnya apa? Dikasih penawaran sama Siti Aisyah, monggo kalau mau menunggu. Tapi Uwais keinget siapa? Pesannya ibu, jangan lama-lama di Madinah, nanti ibu siapa yang merawat. Jadi si Uwais memutuskan untuk tidak menunggu demi ibunya. Ya wes lah, mungkin memang takdirku nggak ketemu sama Rasulullah dulu. Aku nggak mau ibuku berlama-lama sendirian. Akhirnya pulanglah si Uwais tanpa kesempatan bertemu dengan Rasulullah pulang. Nah, di rumah Rasulullah ketika sudah pulang, tanya tuh Rasulullah tahu kalau Uwais datang. Tanya ke Siti Aisyah, wahai istriku, adakah yang datang dari jauh ketika aku pergi waktu kemarin? Adakah yang datang dari jauh? Ada ya Rasulullah. Ada seorang pemuda yang lusuh pakaiannya, katanya datang dari Yaman. Tapi sekarang pulang lagi karena harus menunggu ibunya di rumah. Wah, nyesel Rasulullah. Ya Allah, kenapa pulang? Dia ingin sekali bertemu dengan. Akhirnya siapakah beliau ya Rasulullah sampai engkau menunggu, sampai engkau mengharap-harapkan gitu kan. Akhirnya disampaikan sama Rasulullah di hadapan Siti Aisyah dan beberapa sahabatnya, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan beberapa sahabat yang lain, disampaikan sama Rasulullah. Sungguh wahai istriku, wahai sahabatku, dia adalah pemuda yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Dia adalah pemuda miskin yang tidak dikenali oleh penduduk dunia, tapi menjadi idola bagi penduduk langit. Dia diidolakan oleh seluruh malaikat di langit sana. Carilah dia. Ya, kalian kalau pengen dapat ridhonya Allah, kalian kalau pengen doa kalian diijabah oleh Allah, cari dia, mintalah doa ke si Uwais Al-Qarni ini, Rasulullah. Kemudian beberapa tahun mereka mencari, nggak ketemu. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berpesan pada Umar sama Ali, pada semuanya, tapi Rasulullah tahu di antara kalian semua nanti nggak ada yang punya kesempatan ketemu sama manusia langit ini, sama Uwais Al-Qarni. Hanya 2 di antara kalian yang bisa bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Siapa itu? Yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Ya Ali, ya Umar, nanti suatu saat nanti kalau kalian bisa bertemu si Uwais Al-Qarni ini, titip salamku. Titip salamku dan mintalah doa, juga minta ampunan kepada Allah. Mintalah ke dia. Akhirnya dicari nih sama Umar sama Ali, gak ketemu-ketemu. Sampai pada suatu hari Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat di Madinah, di Yaman, si siapa namanya, Uwais Al-Qarni tadi setelah ke Madinah dan tidak ketemu sama Rasulullah, dia menjalani hari-harinya seperti biasa bersama ibunya sampai dengan ibunya wafat juga. Setelah ibunya wafat, dia hidup sendiri. Dia bingung,
Dia hidup hanya untuk beribadah kepada Allah dan juga berbuat baik sama orang lain. Nah, pada suatu hari ada nih rombongan dari saudagar kaya, rombongan dari Yaman mau ke Madinah. Ikut juga nih. Ya Tuhan, boleh enggak saya ikut rombongannya Tuhan ke Madinah? Punya apa kamu? Oh, dinyak. Jadi seumur hidupnya si Uwais Al-Qarni ini dinyak terus nih sama si orang-orang, sama masyarakat. Tapi di sini belangnya sudah hilang. Loh, kok bisa hilang? Dia, Uwais Al-Qarni ini nggak pernah sekalipun meminta doa untuk dirinya. Hanya sekali dia minta doa untuk dirinya, yaitu apa? Ya Allah, hilangkanlah belang yang ada di tubuhku. Belang wakil dari sini sampai ujung kaki belang semua. Kemudian dia minta sama Allah untuk dihilangkan. Tapi dia minta, hilangkanlah belang yang ada di tubuhku ya Allah, tapi sisakan satu sebagai pengingatku. Loh, saya jaluk sisakan satu. Sisakan satu di telapak tangan ya Allah. Biar ketika aku berdoa kepadamu, mengangkat tangan untuk berdoa kepadamu, aku tetap mengingat bahwa dulunya aku pernah belang seperti ini. Mengingat ujian-ujianmu ya Allah. Biar aku tidak besar hati, tidak besar kepala ya Allah. Katanya gitu. Masya Allah ya kan. Jadi sebelum tangannya ini turun, itu sudah hilang semua. Langsung dikabulkan sama Allah. Dan disisakanlah sama Allah satu belang di sini. Sebagai pengingat dan juga sebagai penanda bahwa dia Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena pada suatu hari setelah Rasulullah tadi wafat, Umar dan Ali mencari nih ya, mencari. Terus si Uwais Al-Qarni akhirnya tadi gimana? Minta ikut sama rombongan tadi ya. Kata si tuan saudagar tadi, oke, kamu boleh ikut rombonganku ke Madinah dengan syarat kamu nggak punya apa-apa nih, nggak punya unta, nggak punya apa, kamu bawa barang-barangku. Nah, jadi tukang pembawa barang, jadi tukang masaknya, jadi tukang pesuruh di sana. Apapun saya lakukan, pokoknya saya ikut jenengan ke Madinah. Akhirnya ikut deh ke Madinah. Bawakan barang yang lain, naik unta, si Uwais Al-Qarni jalan kaki, bawakan barang. Ya, karena nggak punya apa-apa. Sampailah mereka rombongannya ke Madinah. Di Madinah berbarengan juga dengan si Umar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali yang sedang mencari Uwais tadi. Dicari di rombongan ini nggak ada, di rombongan ini banyak sekali kafilah-kafilah rombongan yang berdagang ke Madinah waktu itu. Dicari di rombongan kafilah ini nggak ada, kafilah ini nggak ada. Nah, sampailah mereka berdua, beliau berdua ke rombongannya Uwais. Ditanya, wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Diam semua para saudagar itu, nggak ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Kemudian sekali lagi saya tanya, waktu itu Umar menjadi khalifah, presiden Madinah ya kan? Tapi mencari si miskin. Adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Diam semua. Nah, ada nih satu saudagar yang bawa Uwais, dia ingat, ya khalifah, wahai presidenku kan, wahai pemimpinku, saya ingat ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Tapi dia bukan saudagar kayak kita ya Tuhan. Dia adalah pembantu kita, pesuruh di sini. Oh, nggak apa-apa, panggil. Tapi dia pesuruh Tuhan, nggak apa-apa, panggil. Nah, seorang presiden, khalifah, manggil, minta ketemu pembantu, pesuruh, ya kan? Akhirnya panggillah Uwais Al-Qarni, ditanya, berhadapan langsung bertiga, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Uwais Al-Qarni. Ditanya, siapa namamu? Kawitannya gak ngaku, namaku Abdullah. Oh, diguyu sampai Umar, diketawain sama Umar, namaku juga Abdullah, aku hamba Allah. Siapa namamu sebenarnya? Akhirnya ngaku, nama saya Uwais, saya dari suku Qarun, jadi saya, nama lengkap saya Uwais Al-Qarni. Setelah hilang menyebutkan bahwa namanya Uwais Al-Qarni,
si Sayyidina Umar bin Khattab seketika itu juga memeluk Uwais Al-Qarni, dipeluk, dirangkul erat Uwais Al-Qarni. Nangis ini si Sayyidina Umar nangis dalam pelukan Uwais Al-Qarni. Heran Uwais Al-Qarni, kenapa engkau nangis sebegininya, nangis sesenggukan, hanya dilepas. Dia bilang, engkau adalah manusia yang kami cari selama ini, bertahun-tahun kami mencarimu, wahai Uwais. Apa yang membuatku mencari saya, wahai Tuan, wahai Khalifah? Tahukah engkau siapa kami? Kata Umar. Saya tahu engkau Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Akhirnya nangis juga nih si Uwais. Loh, kenapa kamu kok ikut nangis? Wahai Tuan, wahai Tuanku, wahai Khalifahku, kehadiranmu ke sini membuatku teringat oleh Rasulullah. Teringat kepada Rasulullah. Aku sungguh merindukan Rasulullah. Tanya kabarnya akhirnya. Bagaimana kabar Rasulullah? Tidakkah beliau ikut ke sini? Nangis lagi Umar. Sayyidina Ali ikut nangis. Sungguh wahai Uwais, sayang sekali. Beliau baginda Rasul kita, Rasulullah kita telah wafat mendahului kita. Gak bisa berkata-kata Uwais. Manusia, orang yang sangat dirindukan oleh Uwais ternyata sudah wafat. Nangis karena gak ada lagi kesempatan Uwais untuk bertemu Rasulullah. Akhirnya kemudian Umar bilang, tapi beruntunglah engkau Uwais, ada salam dari Rasulullah. Kaget Uwais, siapa saya? Kok Rasulullah sampai berkirim salam ke saya, wahai tuanku? Ya, Rasulullah berkirim salam kepada. Rasulullah cerita bahwa engkau adalah manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah, yang diidolakan oleh penduduk langit. Masya Allah. Lalu apa yang membuatmu kesini, wahai saudaraku Umar, wahai tuanku Umar, wahai tuanku Ali? Aku ingin meminta doa kepadamu, karena kata Rasulullah, doamu diijabah oleh Allah. Mohon doakanlah aku, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk kami berdua. Kemudian mengangkat tangan, kaget. Siapa namanya? Sayyidina Umar. Loh, ternyata kamu benar-benar Uwais, karena di tangannya ternyata memang ada gelang. Sebelumnya Rasulullah berpesan, Uwais itu tanda-tandanya adalah punya gelang di tangan. Ternyata benar-benar ada gelangnya, ada tandanya. Itu adalah pertemuan yang sungguh mengharukan. Akhirnya Kawitane awalnya nggak mau nih mendoakan, merasa hina si Uwais ini. Gak apa-apa, dipaksa akhirnya sama Sayyidina Umar. Ayo doakan saya mohon. Seorang khalifah, seorang presiden, tapi mohon kepada rakyat miskin, kepada Sayyidina kepada siapa namanya, Uwais Al-Qarni. Akhirnya setelah dipaksa, akhirnya didoakan, dimintakan ampunan kepada Allah. Setelah itu Uwais Al-Qarni minta, ya Sayyid, wahai tuanku Umar dan wahai tuanku Ali, engkau telah kudoakan, semoga engkau berdua adalah para ahli surga yang diridai Allah. Satu permintaanku, wahai sahabatku, wahai tuanku, setelah ini mohon izinkan saya kembali ke kampung halamanku. Jangan ceritakan tentang diriku kepada siapapun, gak ada yang tahu. Akhirnya diizinkanlah siapa namanya, Uwais Al-Qarni kembali ke kampung halamannya. Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar kembali juga ke Madinah. Udah gak ada lagi cerita. Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar juga tidak menceritakan tentang kemuliaan Uwais Al-Qarni. Mereka hidup masing-masing tetap di kampung halamannya. Uwais Al-Qarni hidup sederhana sebagai orang miskin, tetap baik, tetap beribadah, sampai pada akhirnya Uwais Al-Qarni wafat. Nah, di sini sesuatu yang ajaib terjadi. Yang sebelumnya
orang-orang tidak peduli sama Uwais Al-Qarni, selalu menghina Uwais Al-Qarni, tidak pernah memuliakan Uwais Al-Qarni, dianggap orang miskin yang tidak berguna. Tapi ketika Uwais Al-Qarni wafat, tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang gagah, ganteng-ganteng, pakai pakaian putih, ribuan datang ke rumahnya Uwais Al-Qarni. Mereka berebut untuk mengurus jenazahnya Uwais Al-Qarni. Berebut, mereka memandikan, mengkafani, menyolatkan. Gak hanya puluhan, gak hanya ratusan, tapi ribuan orang. Ganteng-ganteng, pakai pakaian putih, ya kan? Gagah-gagah. Orang-orang masyarakat pada heran. Mereka siapa? Kok banyak sekali yang berebut ingin merawat, mengurusi jenazahnya Uwais Al-Qarni. Akhirnya beberapa dari mereka menyadari bahwa ternyata Uwais Al-Qarni betul-betul manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata ribuan orang itu adalah penduduk surga yang minta sama Allah untuk turun untuk mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Diturunkan sama Allah. Akhirnya masyarakatnya paham, oh mereka lo malaikat. Oh sebegitu dimuliakannya Uwais Al-Qarni di hadapan Allah. Itu akhir kisah Uwais Al-Qarni. Apa yang bisa kita dapat dari kisah ini? Kita harus berbaik hati kepada sama manusia meskipun kondisinya. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni dihormati sama Allah, dimuliakan oleh Allah? Kebaikannya, kebaktiannya pada ibu. Ini yang paling penting, harus bakti, ya, nurut merawat ibu dengan baik, jangan sampai mengecewakan, jangan sampai membuat hati ibu begitu ya teman-teman ya. Baik, semoga kisah Uwais Al-Qarni ini memberi pelajaran untuk kita semua menjadi manusia yang baik, beribadah dengan baik, tidak sombong dan berbakti kepada orang. Ya, cukup ya? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa, semoga bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Al-Fatihah.